Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Anak-anak Ustadz kelas 12B yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, sehat antum? Rabi'ah, Akmal. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Yo. Ya ya ya. Rabi'ah, antum gak kamar mandi? Biar sekalian. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahaya narkoba ya. Minggu kemarin kita bicara tentang apa? Pertemuan kemarin, minggu kemarin. Nah, narkoba ya. Tunggu ya bentar ya. Nunggu si Akmal dulu. Tadi baru belajar apa antum sebelum PJOK? Sebelum belajar PJOK apa tadi? Ini yang pertama ya. Apa ini? Coba buka buku PDF-nya, buku PDF kelas 12B. Kelas 12 yang Ustadz share. Ada apa? Udah antum download Rabi'ah. Coba buka tentang narkoba bab 9. Udah Rabi'ah. Dia halaman bukunya ya, bukan halaman slide-nya ya. Halaman bukunya halaman 202. Udah Akmal? Apa Rabi'ah? Halaman 202. Tampakkan wajahnya lah dulu. Wajahnya gak nampakkan ini Rabi'ah. Kenapa antum? Nggak apa-apa, nggak lihat ke kamera nggak apa-apa. Yang penting dinampakkan wajahnya. Nanti Ustaz seperti ngomong sendiri nih. Akmal, Rifki, Gilang. Nah, Gilang,
Ya, Ustaz bacakan lah ya kelanjutan dari kemarin ya. 202, 200, ya 202. Pelajaran 9. Lihat-lihat di kamera nih. Ada? Rabi'ah tengok di kamera. Di handphone antum. Pelajaran 9. Ya. Ya, Ustaz bacakan ya kelanjutan kemarin. Ada banyak cara untuk menjauhkan diri dari pengaruh setan narkoba. Beberapa tips ampuh guna menjauhkan diri dari pengaruh dan bahaya narkoba. Pertama, dekatkan diri dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, udah Ustaz jelaskan kemarin ya. Yang B, mempererat hubungan dengan keluarga. C, pandai-pandai memilih teman ya. Ini teman sangat berpengaruh sekali ya. Ustaz dulu bukan narkoba ya. Ustaz dulu nggak merokok. Ustaz nggak merokok dari SMP sampai SMA. Tapi tiba waktu kuliah, Ustaz 1 tahun ngontrak, tidak ada perokok di situ. Ya kita nggak ngerokok. Tapi ketika tahun berikutnya Ustaz pindah kontrakan, ya Ustaz ngontrak di Pancing, di Jalan Pancing dekat Unimed. Karena Ustaz dulu kuliah di Unimed kan, jurusan olahraga. Ya jadi teman-teman kontrakan Ustaz yang baru pada merokok semua di situ, pada merokok. Ya niatnya Ustaz ya kita merasa udah paling hebat lah ya iman kita. Ya kan Ustaz beranggapan nggak pernah merokok dari SMP, SMA, masa terpengaruh gitu kan. Tapi setelah dijalani, Ustaz dalam hati Ustaz Ustaz nanti yang bakal merubah orang itu ya kan, satu-satu diajak kasih pengertian bahwa rokok itu tidak bagus lah. Ustaz dulu belum tahu hukumnya haram ya. Ustaz hanya tahu itu nggak baik gitu kan. Nanti Ustaz bisa arahkan lah gitu kan. Ada berapa orang dulu yang merokok di kontrakan Ustaz ya? Ustaz dulu 1, 2, kira-kira 7 orang di kontrakan tersebut. Yang nggak merokok cuma 2 orang, Ustaz sama ada 1 lagi teman. Dia pulangnya pagi, pulang malam, selalu seperti itu. Pulang pun langsung tidur karena udah capek, udah lelah, dia udah kerja. Yang 5 orangnya lagi perokok berat. Ya mau nggak mau, ketika kumpul-kumpul kita nggak mungkin ngirup asapnya aja kan. Pertama terbiasa lah kita ngirup asap ya kan. Dia merokok, lama-lama pening juga ya kan. Merokok, cobalah dulu 1 dulu ya kan. Kita yang terpengaruh. Pertama pahit, memang pahit lah pertama ya kan. Tapi setelah itu dicoba-coba enak. Ya pertama nyoba gratis lah ya kan. Dikasih gratis. Suaranya tolonglah, waktunya sebentar loh. Haikal, Kal. Nah ya seperti itu ya. Makanya ya jadi pengalaman lah pada antum semua kalau milih teman yang bagus-bagus saja lah ya. Memang teman gak ada yang sempurna sih, pasti ada kekurangannya. Tapi paling tidak kekurangannya janganlah sampai yang melanggar syariat ya. Misalkan dia perokok, misalkan dia tukang bolong sholatnya, ya bisa tertular sama kita kalau seperti itu. Tapi kalau kekurangannya misalkan dia orangnya ini tukang malas bangun tidur gitu ya kan, tidurnya suka malam-malam gitu kan, ya nggak masalah lah dikawani yang gitu. Memang kan ada kekurangan seperti itu kan. Atau dia agak sedikit tukang ngambek, nggak bisa dipecandai, ya nggak apa-apa lah, namanya manusia seperti itu, ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau dia temannya udah banyak melakukan maksiat, nggak usah ditemani. Tapi nggak ditemani bukan berarti nggak dicakapi ya.
Ditegur aja, kalau jumpa di jalan tegur, say hello, bro, dari mana, udah tinggal pergi, udah gitu aja. Nah, ya jangan ikut nongkrong lah. Tapi Ustadz yakin lah antum semua temannya baik-baik ya. Yang selanjutnya, cara menghindari dari bahaya narkoba, yaitu pendidikan atau penyuluhan tentang narkoba ya. Banyak orang yang tidak tahu bahaya narkoba, maka dia mencoba ya. Padahal orang kalau udah memakai narkoba susah hilang zat tersebut dari tubuhnya ya. Apalagi kalau udah kena sabu. Kalau orang udah kena sabu, sembuh nggak bisa, susah sembuh ya. 90% dia akan balik lagi ketika sudah keluar dari panti rehabilitasi, zatnya itu belum keluar semua dari tubuhnya ya, kemudian nanti bisa balik lagi. Kemarin sudah Ustaz ceritakan belum ada kenalan Ustaz yang masuk penjara gara-gara sabu, udah ya, udah Ustaz ceritakan ya Akmal ya. Nah udah ya, udah lah, udah Ustaz ceritakan ya. Habis duitnya ya, duit orang tuanya sampai jual-jual barang-barang berharga, perhiasan, sampai hutang sana sini. Tetangga Ustaz di kampung juga seperti itu, sampai jual rumah pribadinya yang berharga ratusan juta untuk menebus anaknya di penjara ya. Sampai dia ngontrak rumah yang kecil. Padahal dulunya orang berada, tapi habis gara-gara pakai sabu. Kemudian cara menanggulangi narkoba selanjutnya yaitu dengan cara jangan pernah mencoba walaupun hanya sedikit, kecuali perintah dari dokter demi pengobatan ya. Jadi narkoba ini ada manfaatnya juga sama kita ya, terutama kalau pada saat operasi ya. Pada saat operasi di rumah sakit, kalau seseorang yang ingin dioperasi ya, apalagi operasi yang dia sudah sangat parah, misalkan operasi kanker, kan kanker itu sakitnya sangat luar biasa ya. Misal kanker otak atau kanker hati seperti itu, atau kanker paru-paru, kalau sudah dioperasi butuh dengan namanya narkoba ya. Tapi Ustaz jenisnya kurang tahu itu narkobanya jenis apa. Jadi itu zat itu digunakan agar badannya tidak terasa sakit pada saat dioperasi. Kalau tidak salah heroin, zat heroin kalau tidak salah itu namanya. Antum boleh searching setelah ini ya di Google. Zat heroin kalau tidak salah Ustaz waktu itu baca. Jadi digunakan untuk medis. Kalau yang digunakan juga bisa untuk operasi waktu saat melahirkan, sesar. Nah itu biasanya disuntik seperti itu, karena waktu saat melahirkan sakitnya kan luar biasa. Maka perlu disuntik itu agar rasa sakitnya tidak berkurang. Jadi badan kita itu terasa kebas ya, disuntik dengan zat narkoba tersebut. Nah itu jadi manfaat narkoba seperti itu. Kemudian cara menghindari narkoba selanjutnya adalah jangan menghindari masalah ya, jangan menghindari masalah, tapi selesaikanlah. Ada beberapa orang yang menjadikan narkoba sebagai pelarian dari masalahnya ya. Itu salah, amat sangat salah, karena hanya akan menambah masalah bukan menyelesaikannya. Hadapilah masalah dan selesaikan ya. Ini saya bacakan di handphone ya. Hidup itu memang selalu ada masalah. Jangan pernah menganggap bahwa masalah kita paling berat, karena masih banyak orang-orang yang mempunyai hidup lebih menderita daripada kita, tetapi dia masih bisa tersenyum. Nah orang banyak pakai narkoba karena seperti itu, banyak masalah tapi pelariannya ke narkoba, bukan ke ibadah atau ke agama.
Ya, antum perhatikan artis-artis di TV, nggak usah sebutkan namanya ya, karena jobnya sudah hilang, ya, pemasukannya kurang, terakhir pakai narkoba, seperti itu. Awal mulanya itu tadi gratis. Bandar-bandar itu pandai nyari sasaran itu ke tempat-tempat orang pelarian. Contohnya apa, kemana? Ke diskotik. Diskotik itu kan orang pelarian orang yang stres, suntuk di rumah, direpeti istri, direpeti bapak, direpeti mama. Kebalikannya juga, istrinya direpeti suami, ya kan? Istri misalkan suaminya malas perhatian sama dia, pelariannya ke diskotik. Bandar-bandar itu berkeliaran di situ. Kayak mana caranya biar laris dagangan sabunya? Gratis. Pertama digratiskan. Dia bandar sabu nggak ada pelariannya ke masjid, nggak ada nawari sabu orang di masjid, ada nggak? Rabi'ah? Nggak ada ya, nggak ada ya. Nggak ada lah di madrasah, apalagi di Ulunuha, nggak ada. Dia nyari mangsa di tempat-tempat pelarian, di diskotik contohnya ya, atau di kafe-kafe seperti itu. Nah disitulah dia nyari mangsa. Apalagi kalau orangnya sudah mabuk duluan, mabuk minuman, ditawari seperti itu, ya udahlah dipakai aja lah sama dia. Dia pun nggak tahu itu apa kan. Nah itulah modus-modus para bandar narkoba. Gratis, pertama gratis, minggu depan masih gratis. Udah bang, ini coba aja, hilang nanti mudah-mudahan stresnya, katanya kan. Nanti kalau apalagi minggu depan sama saya ada lagi, datang aja, katanya. Ini nomor handphone saya, katanya gitu kan. Nanti minggu depan gratis, minggu sekali lagi udah kecanduan, ya nggak enak lah, nggak mungkin lah gratis-gratis saja bang, bayar lah. Nah pertama bayar, oh boleh, masih ada duit tabungan, ya kan, duit tabungan masih ada, diambil lah 1 juta, besok lagi diambil 2 juta, udah habis tabungan, oh di rumah masih ada kursi nih, masih ada AC, bisa lah dijual, nanti kan masih bisa nyuri, habis barang itu masih bisa nyuri, ya kayak gitulah orang sabu. Terakhir banyak begal, ya kan. Di Medan ini banyak begal, ya kayak gitulah. Yang edarkan siapa yang edarkan? Akmal. Yang edarkan ya semua profesi ya, semua profesi. Ada dia yang aparat mengedarkan, ada dia yang pelajar, mahasiswa, ya, Rabi'ah. Hah? Enggak ya, lanjut. Nah seperti itu. Makanya Ustadz, kalau kalian ya Ustadz sarankan lah ini, mudah-mudahan antum camkan lah nanti kalau antum udah dewasa ya, atau udah bekerja. Nanti kalau bekerja ya, kalau bisa janganlah di kepemerintahan, kalau bisa ya. Kalau bisa jangan di kepemerintahan, di swasta aja, di swasta. Di kepemerintahan itu ada luar biasa di pemerintahan. Ya. Contohnya aja ya, contohnya Ustadz dulu kan sempat dosen ya, itu pun di perguruan tinggi swasta ya, bukan negeri. Kita di situ nggak ada namanya kejujuran. Buat skripsi itu yang buat dosennya ya, buat skripsi. Antum tahu skripsi? Tahu ya? Syarat untuk jadi S1, syarat untuk jadi S1 itu kan skripsi. Tapi ya gitu, 90% mahasiswa yang lulus dari kampus Ustadz mengajar tidak ada skripsi dia yang buat, tapi yang buat dosennya sendiri, dosen yang bakal menguji dia, itulah yang buat. Ya, bahkan sampai ada yang wisuda tapi batang hidungnya nggak pernah nampak Ustadz selama 4 tahun dia kuliah. Tiba-tiba udah wisuda nampak, ya ini mana orangnya ini. Seperti itu kan. Jadi sarjana itu hanya sarjana bohong-bohongan. Sarjana bohong-bohongan. Kalau sudah bohong-bohongan, ya nanti dia kerja pun ya tukang bohong lah. Di kerja jadi pejabat ya tukang bohong. Hah? Apa SP? 90% tuh lubangnya kayak gitu. Jadi Ustadz kadang-kadang waktu menguji selama sidang itu kan, atau seminar proposal lah, kita tanya lah, coba
tengok bapak gitu lah ya kan. Apa judulnya, judul skripsinya? Nggak hafal ya judul skripsinya. Judul itu kan cuma selembar, satu baris dua baris ya judul itu kan. Kita judulnya aja nggak hafal, gimana mau kita tanya isinya kayak mana ya kan. Kamu penelitian di mana, kamu tanggal berapa penelitiannya, berapa orang sampel yang untuk penelitian, nggak tahu dia. Ya judulnya aja nggak hafal, karena yang buat bukan dia. Jadi kita hanya di situ bercanda-bercandaan aja di situ. Ya. Formalitas. Nah, gitu tadi. Jadi susah untuk memperbaikinya. Nah, seperti itulah. Jadi salah satu contoh dari apa ya? Ustaz bilang pergaulannya nggak bagus lah di situ. Kita bisa terpengaruh di situ. Bisa terpengaruh. Maka Ustaz itu keluar dari situ. Makanya Ustaz cari tempat kerja yang bagus ya. Alhamdulillah Ustaz bisa mengajar di Ulu Nuha gitu ya. Meskipun ada kekurangannya, termasuk Ustaz sendiri pasti banyak kekurangannya, masih belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi antum ya saran Ustaz, kalaupun kerja pandai-pandailah memilih teman ya. Pandai-pandai memilih teman. Zaman sekarang beda loh Bang sama zaman antum dulu. Godaannya berat. Ujiannya makin ke depan makin berat. Contohnya aja, ujian antum belajar saat ini berat enggak ini? Masa daring seperti ini. Enak enggak? Enggak enak kan? Orang ya. Butuh kesabaran ekstra ya. Butuh kesabaran ekstra. Ustadz enggak ada zaman Ustadz kayak gini. Zaman kakek kita coba tanya, ada enggak kayak gini belajar? Enggak ada. Ada corona. Ya, kedepannya makin berat ujiannya lagi ya. Ini masih corona yang muncul, belum muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj ya kan. Nah, seperti itu ya. Godaan syahwat besar ya, godaan syahwat ya. Godaan syahwat, buka handphone mau buka belajar, rupanya di samping ada gambar yang agak-agak cantik, tengok-tengok dikit lah ya kan. Gitu ya. Ya, hindari ya. Godaan antum lebih berat. Pun sekolah di Ulu Nuha sudah seperti ini kita masih kurang gitu kan. Antum sendirilah antum amati. Kita berusaha tegas di Ulu Nuha, berusaha disiplin, tapi ya siswa-siswanya pun seperti itu juga gitu kan. Ketika kita terlalu lembek ya salah gitu kan. Terlalu keras ya salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya antum sendirilah yang membimbing diri antum lah ya. Kemudian cara menghindari narkoba selanjutnya adalah pilih kegiatan yang bermanfaat, tidak merugikan diri sendiri ya. Antum tahulah kegiatan bermanfaat apa ya, belajar bersama, datang ke kajian ya, kajian-kajian Islam, atau olahraga bareng teman-teman, bersepeda, jogging. Nah, itu salah satu kegiatan untuk menghindari bahaya narkoba. Selanjutnya, hindari pintu masuk narkoba. Pintu masuk narkoba yaitu rokok. Rokok pintu masuk narkoba. 90% perokok, 90% orang yang memakai sabu pasti dahulunya perokok. Boleh cek sendiri ya. Kalau nggak percaya ke balai. Nah, kalau nggak percaya boleh datang ke rehabilitasi narkoba. Bang, abang dulu perokok, coba tanya. Pasti dijawab iya. Ya, pintu sabu rokok pertama. Ya, nanti rokok nggak mempan, kan kita awal mulai merokok itu katanya ngilangin stres ya kan. Rokok. Tapi kok nggak hilang stres ini, kok banyak kali masalah hidup ini. Ya, ganja lah dulu coba. Ganja nggak mempan juga ya kan. Kok masih stres saja, iya, geli ya kan, kok cemen ini ganja ini, kok masih stres saja gitu kan. Cobalah sabu akhirnya ya. Tapi sabu kebanyakan gratis ya, pertama nyoba itu gratis, itu tadi yang saya bilang, makanya banyak orang kena keperangkap di situ, gratis dia. Makanya jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Antum memang kalau udah pakai sabu luar biasa bang, nggak ada rasa capek. Ya, antum percaya diri, antum nggak ada takutnya sama siapapun, nggak ada takutnya antum.
Ya, udah siap mati antum kalau udah pakai sabu. Maka dari itu orang kalau udah pakai sabu dia berani, maka dia merasa merasa gagah gitu, merasa gagah. Ini kecerdasan otaknya makin meningkat. Kalau orang pakai sabu, ini otaknya ini makin cerdas ini, Bang. Jangan salah ya, bukan kayak mabuk ya. Ya, bukan kayak pakai putau, pakai pil anjing. Ya, bukan seperti itu. Kalau udah pakai sabu, makin cerdas dia. Cep, kayak mana nih ya? Nanti malam jam segini gerak ah. Orang ini nanti ketahuan nggak ya? Kita kalau jam segini gerak, otaknya main itu kalau udah pakai sabu. Makanya senang dia pakai sabu. Maka dari itu tutup pintu sabu melalui rokok ya. Yang masih merokok segera dibuanglah. Ya. Jauhi rokok. Jauhi rokok dari sekarang. Sama saja itu, Bang. Sama aja lah, Bang. Sama aja itu, Bang. Masih ada enak-enak loh, makan enak-enak, minum jus, makan bakso, ya kan? Sabu nggak mempan? Selagi duitnya ada, Bang, mempan, Bang. Selagi duitnya ada ya. Kadang-kadang itu yang buat dia bunuh diri, duitnya udah nggak ada, ketangkap ya, duitnya nggak ada, itulah yang buat dia stres, bisa bunuh diri. Kemudian selanjutnya cara menghindari narkoba yaitu aktivitas pembelajaran memahami peraturan perundang-undangan penggunaan narkoba psikotropika. Wah, ini banyak kali nih undang-undangnya nih. Enggak terbaca Ustadz, ini ada berapa slide. Nah, itulah. Jadi intinya di sini banyak kali undang-undangnya ya. Coba antum baca di sini. Banyak kali undang-undang yang kalau Ustadz bacakan nggak selesai nih. Ada 10 slide. Ya. Intinya itulah ya. Intinya jauhi narkoba. Jauhi narkoba dari rokok. Rokok pertama dijauhi. Insya Allah kalau antum nggak dekat sama rokok, insya Allah narkoba menjauh ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bebas pertanyaan tentang apa? Fikri Aldi, ada pertanyaan? Nggak ada? Apa? Ya. Ya. Banyak makan makanan bergizi, ya, banyak makan bergizi, bernutrisi, rajin olahraga, insya Allah hilang. Kalau cuma rokok ya, kalau cuma rokok insya Allah hilang. Makan makanan bernutrisi apa itu? Ya, minum hand sanitizer, insya Allah hilang. Makan bernutrisi seperti ya, ya udah antum tahu sendiri lah ya, nasi, telur, daging, ya. Berolahraga juga, berolahraga. Karena olahraga mengeluarkan racun dari tubuh kita. Keluar racunnya dari mana, Rabi'ah? Kok olahraga kok? Hah? Iya, Masya Allah ya, dari keringat, betul Akmal. Dari keringat. Kok dari pup sih Rabi'ah? Bercanda ya? Ya dari keringat ya, pikir dia. Insya Allah antum banyak makan bergizi ya. Bergizi bukan berarti yang mahal ya. Ya tempe, ya tahu, itu pun bergizi. Dan berolahraga. Insya Allah keluar racun-racun antum dari keringat, ya. Dan dari air seni antum juga keluar. Tapi kurang lah kalau dari air seni aja. Banyak minum, biar ginjalnya bersih. Kan waktu antum merokok itu ginjal antum pun kotor tuh, ya. Kemudian mengkonsumsi madu juga bisa, madu. Ya, karena madu itu obat segala macam penyakit kecuali apa yang nggak bisa diobati? Matian. Oh, itu habatus sauda apa? Habatus sauda itu ya, habatus sauda ya.
Habatu saudah itu juga. Itu yang merupakan obat segala macam penyakit, bukan madu ya, afwan ya. Habatu saudah, obat segala macam penyakit kecuali kematian ya. Banyak minum itu juga antum, habatu saudah sama madu. Enggak perlu minum obat-obat yang lain, enggak perlu ya. Karena Ustaz kan perokok, Ustaz juga dulu perokok. Ya, ini saja dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Bentar dulu Ustaz absensi ya. Allahu Akbar. Bentar dulu ya. Jangan dimatikan dulu, Ustaz mau absensi kalian. Nah, sampai di sini aja kita ya. Sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.